Kenapa kita butuh Tuhan? Ya karena kita menderita. Karena kita menderita, kita membutuhkan sosok untuk melindungi kita agar kita tidak menderita. Tapi ketika kita bahagia, kita tidak akan peduli dengan Tuhan. Karena kita sudah menyatu dengan ketuhanan. Kita sudah mengalami secara langsung. Jadi kita tidak butuh untuk percaya Tuhan untuk Tuhan sosok lah. Tapi ketika kita menderita, ini awal mulanya dari kita kecil. Kita kecil kan kita ada sosok ayah. Sosok ayah, sosok bapak kita anggap powerful dan mampu melindungi kita. Beranjak dewasa, kita tahu bapak kita banyak kelemahan dan tidak mungkin bisa melindungi kita 100%. Nah, di situ otomatis terbentuk sosok khayalan yang bisa disebut sosok Tuhan konseptual. Fungsinya sebagai bodyguard kita. Nah, di situ ada dua sisi. Ketika kita menderita, kita ingin meminta Dia dengan memuji-muji Dia, terus melakukan perintahnya dengan harapan kita menjadi bahagia, ataupun kita berusaha sebaik mungkin menaati agar tidak dihukum. Ya, intinya kita lari dari kondisi awal kita, yaitu penderitaan kita. Ketika seseorang sudah mencapai sebuah kebahagiaan penuh, dia sudah nggak butuh Tuhan lagi. Yap, karena Tuhan dalam arti sosok ya? Ya, dalam arti sosok. Tapi semuanya adalah wajah Tuhan, wajah ketuhanan. Termasuk kamera ini, termasuk Om Hari, sampean, semuanya. Aku pun, kamu, semua. Riko adalah Tuhan gitu ya? Tapi sampean juga adalah Tuhan. Oh gitu ya? Itu yang biasanya tidak diungkapkan setelahnya, jadi dianggapnya sebagai sosok. Bahkan lampu ini juga adalah Tuhan. Oke, lampu tapi adalah pertanyaan Tuhan. yang paling menggelitik adalah, apakah ada Tuhan di toilet? Apakah ada Tuhan di toilet? Bagus tuh pertanyaannya. Kalau tidak ada Tuhan di toilet, berarti Tuhan tidak esa. Berarti tidak melingkupi segalanya. Bagaimana kalau misalnya gini, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu yang ada ini akan hancur kecuali wajahnya Tuhan. Yap, karena semuanya wajah Tuhan. Pada dasarnya nggak ada yang hancur. Nggak ada yang hancur. Cuma kembali ke sumber. Tapi kan kemudian kalau kita berbicara nih Mas, bumi seisinya gini misalnya ya, universe segala macam gitu. Apakah kemudian semuanya memang wajah Tuhan? Yap. Kata-kata makhluk itu ada karena apa Mas? Makhluk ada karena kita mengira diri kita terpisah dari Tuhan. Oke. Ini Tuhan, ini kita. Akhirnya terpisah. Oh, ini aku ciptaan, itu pencipta. Nah, ruang di antara pencipta dan ciptaan bisa dipastikan lebih besar dari penciptanya. Sebentar, ruang di antara penciptanya kan katanya di atas langit. Katanya di atas langit, oke. Berarti dia menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dia. Ya kan? Tapi ketika konsep kita ketuhanan adalah segala sesuatu dengan pengalaman aktual, ini bukan untuk dipercaya. Karena ketika kita percaya, oh berpindah dari Tuhan, sosok ke Tuhan, ke ketuhanan yang bahwa segala sesuatu ada ketuhanan, ya percuma. Cuma sebatas belief ganti aja. Yang penting adalah kita mengalami kedamaian, dan ketika ada kedamaian di situ kita mengalami ketuhanan. Jadi bukan sebatas teori, oh ini Tuhan, oh itu Tuhan, semua bisa, anak TK juga bisa. Tapi untuk mengalami, yang paling penting ada pengalaman direct, pengalaman langsung. Intinya kayak kita bertanya untuk menemukan diri, kemana kita harus melangkah. Apakah kita harus melangkah ke depan, ke belakang, ke kiri, ke depan, atau serong. Padahal kita tinggal diam dan ya udah berhenti mencari. Ketika kita berhenti mencari, kita menemukan. Tapi ketika kita terus mencari, ya kita tidak menemukan. Nah, wujud dari Tuhan yang bukan sosok, yang katanya menyelimuti segala sesuatu itu kira-kira apa Mas? Nggak ada wujudnya. Nggak ada wujudnya. Berarti Tuhan Kesadaran. tidak berwujud ya? Kesadaran. Tuhan berwujud apa enggak? Tuhan yang mana? Tuhan yang bukan sosok. Tidak berwujud. Tidak berwujud. Itu kan kesadaran. Jadi kayak kesadarannya Riko dan kesadarannya Mas Hendra sama, rasanya sama. Oke. Bagaimana kalau kemudian ada Tuhan yang mengharamkan babi, mengharamkan bir bintang, mengharamkan prostitusi dan lain sebagainya, itu Tuhan yang mana itu yang mengharamkannya itu? Nah, pengharaman ini kan masuk ke wilayah pikiran. Oke. Jadi ya bisa dipastikan karena masing-masing Tuhan itu berarti beda-beda. konsepsi Tuhan sesuai pikirannya manusia. Pikirannya manusia yang dibentuk oleh tradisi yang bersangkutan. Makanya masing-masing Tuhan akan berbeda. Misalnya
Tuhan satu mengharamkan babi, Tuhan satunya, Tuhan ini ya mengharamkan babi, menghalalkan alkohol. Yang ini mengharamkan babi dan alkohol, tapi boleh, itulah. Intinya beda-beda. Dan ketika kita berdoa ke Tuhan satu, terus misal doanya sama, doanya misal aku sama Om Joko lah, ya Tuhan semoga aku jadi juara satu. Nah Om Joko juga bilang gitu, ya Tuhan semoga aku jadi juara satu, tapi Tuhan kita beda. Akhirnya Tuhan kita gelut, siapa yang menang ya itu yang jadi juara satu, kan gitu. Tuhan itu ada satu, ada dua, atau ada banyak tak terhingga, Mas? Tuhan itu adalah proyeksi pikiran manusia dan ketakutan serta harapan. Jadi ya nggak benar-benar ada. Kenapa, Mas? Jadi ya tidak benar-benar ada. Tidak benar-benar ada. Ya ada ya tiada, begitu? Ya ada dan tiada. Oke. Ketika kita percaya ada, ya bisa jadi ada. Oke. Nah, dari Tuhan saya ingin kita coba beralih ke soal takdir, Mas. Apakah kemudian manusia bisa menakdirkan hidupnya sesuai yang dia mau? Kalau misalnya bisa, prosentasenya berapa persen dari kehendak semesta yang ketika dia lahir itu kan sebenarnya dia sudah punya blueprint sendiri begitu ya, sudah punya cetak biru atau kehendak semesta dan lain sebagainya itu. Nah kemudian dia ingin menakdirkan hidupnya sendiri, itu prosentasenya berapa persen? Atau kemudian tidak bisa, manusia nggak bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, nggak bisa. Gimana jawabannya tepat? Bisa. Jadi manusia bisa menentukan hidupnya bagaimana melalui apa yang dia represi. Cetak biru manusia adalah ketika dia tanpa represi. Itu adalah potensial tanpa batas. Artinya kamu ditakdirkan jadi bunga mawar, ya ini pasti bagus. Tapi ketika kita menolak semua emosi, menolak terus dengan konsep yang positif negatif, kita menolak yang negatif dan berusaha melestarikan yang positif, artinya kan kita memendam. Se-fresh apapun apel, ketika dipendam dia akan busuk. Jadi entah itu kita mendam perasaan bagus ataupun perasaan buruk, akan membusuk di sistem tubuh. Dan ketika kita berusaha menakdirkan diri kita, kehendak kita ya, aku ingin gini, ya kemungkinan terjadi, ataupun kemungkinan juga tidak terjadi. Tapi pasti jauh lebih buruk daripada apa yang seharusnya terjadi ketika samskaramu nggak ada. Karena takdir dari papan tulis atau takdir dari ketidakterbatasan pasti lebih baik daripada takdir yang diinginkan oleh otak kita yang terbatas, yang hanya dibatasi oleh tradisi, terus oleh nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kita. Nah, di dalam kehidupan beragama nampaknya ya, kalau kita lihat secara real ya, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu, toleransi antar umat seagama itu ternyata pada tataran praksis itu lebih susah, lebih sulit ketimbang toleransi antar umat beragama, beda agama. Kenyataannya MUI sering kan, ya kan, melakukan perdebatan sampai kemudian ya mempidanakan seseorang tokoh yang gara-gara tafsir tertentu dianggap tidak sama, kemudian ini aliran, wah ini sesat, hentikan dakwahnya dan seterusnya. Ini kan masih sering terjadi gitu. Nah, MUI itu apakah perwakilan Tuhan juga? Tuhan yang mana yang kemudian diwakili MUI di muka bumi ini, sehingga kemudian orang, oh ini sesat, ini enggak sesat. Itu gimana menurut Mas Riko, apakah juga punya cita-cita pengen jadi anggota MUI juga gimana? Jadi ketika kita berani mengatakan seseorang sesat, terus ini suci, berarti kita membagi manusia jadi dua golongan. Ini yang bahaya. Jadi ada orang suci, ada orang yang nggak suci, sesat. Nah ketika kita tak terbatas, ada di ranah kesadaran ya, semuanya sedang berproses sendiri-sendiri. Dan proses masing-masing orang pasti beda. Tidak ada orang pernah tercerahkan di dalam organisasi. Karena ketika kita masuk dalam organisasi terstruktur, otomatis kita mengikuti carbon copy atau mengikuti orang lain.
Berarti artinya secara tidak langsung Mas Riko ingin mengatakan tidak ada orang yang tercerahkan di dalam agama. Kemungkinan seperti itu. Kalau dia berusaha mengikuti seseorang, tapi kalau dia di dalam agama dia meditasinya cocok, terus dia mampu untuk menjadi dirinya sendiri, ya dia bisa tercerahkan. Mas, Tidak apa ini nggak bahaya nanti guru-guru spiritual pada gulung tikar semua? Ya, yang katanya orang-orang yang normal-normal itu pada kehilangan muridnya semua gitu, karena sudah tidak bertaklid lagi kepada dirinya gitu, Mas, kira-kira. Apa memang yang benar memang ya begitu? Yang benar memang begitu. Jadi tidak ada guru dan murid. Makanya kayak Siddhartha kan bilang, aku akan muncul sebagai Maitreya, artinya itu adalah teman seperjalanan. Jadi ketika kita tidak masuk ke dalam satu organisasi, kita mampu menjadi diri kita sendiri. Kalau kita mampu menerima emosi-emosi kita. Tapi kalau kita masuk ke organisasi, ya otomatis ada larangan, ada baik buruk. Nah di situ kita kacaunya. Oke. Nah, kalau misalnya gitu, orang-orang yang tercerahkan gitu ya, salah satunya misalnya adalah Muhammad, atau Siddhartha, atau Yesus, atau siapa gitu ya, dan misalnya orang-orang yang tercerahkan itu, kemudian dia mentransformasikan gerakan ritusnya dia yang dia peroleh secara ingsunnya dia sendiri gitu, terus kemudian itu ditransformasikan ke banyak orang, kan sebenarnya belum tentu cocok, Mas. Belum tentu cocok ya. Mending bikin gerakan itu sendiri gitu, atau gimana kira-kira? Mending kita harus tahu tipe kita yang mana. Kita tipe pikiran atau tipe gerak. Jadi ketika misal seseorang tipe gerak, terus dikasih meditasi ritual gerak, cocok. It's okay lah. Cocok. Dia pasti dapat satori. Tapi ketika dia tipenya pikiran, terus dikasih tipe gerak, disuruh nge-gym sambil sadar ataupun lari sambil sadar, ya nggak bisa. Atau misalnya kayak Cristiano Ronaldo suruh ngerjakan soal fisika, Einstein suruh balapan nendang bola begitu ya. Nggak bisa. Ya karena satunya kinestetik, satunya matematik logik gitu, beda-beda berarti beda-beda. Ya. Spiritual juga begitu. Yes. Sama. Jadi jalurnya ada banyak, tapi pusatnya sama. Permukaan ban itu kan banyak, tapi pusatnya satu, sama. Jadi Siddhartha tercerahkan, dia nggak bentuk agama. Waktu Siddhartha itu kan sekelilingnya India kan Hindu, tapi dia berusaha mencari, dia nggak masuk ke Hindu, nggak masuk kemanapun, dia mencari, dia benar-benar mencari kenyataan ini apa sebenarnya, apa yang sebenarnya ada di sini saat ini, dia mencari itu. Sama dengan Yesus, waktu Yesus ya yang di tradisi waktu itu yang ya Yahudi. Nah tapi dia nggak masuk Yahudi, dia berusaha mencari sendiri. Nah Nabi Muhammad juga seperti itu, dia berusaha mencari sendiri, akhirnya ketemu di Gua Hiro itu. Dan kenapa kok hampir semua orang tercerahkannya di tempat gelap atau di malam hari? Kenapa, Mas? Karena simbol dari ketuhanan bagi saya ya, bagi saya pribadi adalah kegelapan, bukan cahaya. Berarti tidak menutup kemungkinan orang di era kontemporer seperti ini, dia malam hari bisa tercerahkan di dalam diskotik ya, Mas ya? Iya. Ketika kita di dalam diskotik, ada banyak suara kan, suara keras kan, keras banget suaranya. Kalau kita berdiri, diem aja di diskotik di tengah-tengah lah, kita pasti suara-suara itu masuk dan kita menjadi pusat dari segala suara. Di situ ada satori. Itu mudah itu. Semua orang bisa lah. Tapi ketika kita dipaksakan untuk melakukan satu meditasi yang kita terpaksa melakukan, ya nggak bagus. Oke, Mas. Berarti kalau ketika kemudian ada guru spiritual yang kemudian dia punya banyak murid dengan latar belakang sosial yang berbeda-beda begitu kan, terus kemudian dia curhat sama gurunya dan gurunya selalu bilang, pokoknya solusinya poso, pokoknya solusinya puasa, atau kemudian solusinya pokoknya meditasi, tarik nafas ya, keluarkan pelan-pelan. Itu guru spiritual yang goblok apa bodoh kira-kira? Atau memang atau seperti apa menurut Mas Riko?
Ya saya tidak berusaha menghakimi. Intinya Oke. ya tipe dia seperti itu. Oke. Dia berusaha, pastilah semua guru pasti berusaha untuk membuat muridnya lebih baik. Enggak, aku tanya idealnya. Idealnya, kalau idealnya, Karena kayak gitu kan dia disamaratakan orang ya dia disamaratakan. gebiahu ya Mas. Pokoknya mergo Iya, aku iya. mbiyen nemokno nih lewat poso. Karena aku nemukannya dulu lewat meditasi. Hembuskan pelan-pelan. Disinilah Tuhan bertata di dalam diri. Aku ketemunya seperti itu, ya maka Mas Riko tak ajari begitu. Nah, itu. Mas ini tak ajari begitu. Kurang tepat. Kurang tepat, tidak ideal. Karena kita tidak mampu melihat kebutuhan teman kita seperti apa. Oke. Misal teman kita butuhnya meditasi yang tipe gerak, kita kasih meditasi tipe pikiran, ya buyar. Atau mungkin yang keliru jangan-jangan karena muridnya Mas, karena dia tidak mau mencari mengenal dirinya dulu lewat astrologi lah atau apa. Aku tuh tipe manusia yang seperti apa dengan lahirku di tanggal ini jam sekian. Oh pantas, karena itu kadang presisi banget loh. Tapi ketika biasanya yang ke guru itu pasti orang awam, pemula lah. Tapi ketika dia pemula, dia kan pasti nggak tahu apapun. Akhirnya dia manut gurunya. Betul. Nah itu yang bahaya. Ketika dia manut gurunya terus, akhirnya dia mengkultuskan gurunya. Itu yang paling bahaya. Ketika kita mengkultuskan seseorang, ya kita merasa lebih rendah dari dia, terpisah. Iya. Padahal saya sama gurunya ya sama, muridnya sama gurunya sama-sama wajah ketuhanan, nggak ada bedanya. Ada bedanya. Oke. Antara air dan batu nggak ada bedanya, cuma beda bentuk fisikal, tapi untuk sumbernya sama. Nah, ini berarti kalau ada orang yang bilang Tuhan itu sebenarnya ciptaan atau konsepsi manusia itu sendiri itu benar atau salah? Benar. Jadi Tuhan adalah ciptaan karena itu tadi kebutuhan kita. Kita butuh akan sosok pelindung itu tadi. Ya akhirnya ya secara tanpa sadar ketika kita kecil ya kita mensosokkan Tuhan. Oh ini pelindung. Kalau kita Islam pasti waktu kecil ada foto bapak tua di buku Iqra, itu yang kita anggap Tuhan. Pasti wis. Kalau kita kecil pasti nganggap itu. Nanti kalau kita bertumbuh mulai oh Tuhannya beda, Tuhannya raksasa, terus lama-lama dianggap tidak berwujud dan bertata di langit. Itu Saya dulu bayangkan Tuhan tuh kayak tetangga saya sih Mas bacanya. Nah, Mas Riko, saya ada pertanyaan gini ya. Karena kita sama-sama belum pernah mati gitu ya. Ada orang yang ketika dia mati suri, dia melihat siksa kubur dan lain sebagainya gitu. Tapi ada juga yang mengatakan, oh, nanti setelah mati itu nggak ada api di sana gitu ya, nggak bisa nyala api di sana gitu, dengan latar belakang alasan saintis begitu ya. Jika kemudian siksa kubur itu tidak ada, karena dari kecil saya diajari ada yang namanya malaikat mungkar nakir, terus tugasnya mungkar nakir ngapain kalau memang di alam kubur nggak ada siksa dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam perspektif spiritual yang lebih luas gitu ya, saya ingin Mas Riko memberikan pandangannya terkait dengan kehidupan setelah mati. Nah, itu kira-kira mappingnya bakal seperti apa? Andai kata kemudian bisa diprediksi. Sehingga ketika kemudian kita sudah tahu mappingnya gitu, paling tidak kita ada bekal menjelang ke arah sana gitu. Gimana Mas Riko? Nah ini yang lucu. Jadi ketika kita berusaha membuat mapping, bekal, artinya kita menggunakan kehidupan saat ini hanya sebagai ruang tunggu. Tidak fokus pada hidup. Ya, kita fokusnya ke kematian. Ya kalau kita fokusnya ke kematian ya mati. lebih cepat mati aja, minum Baygon, selesai. Oke. Jadi yang perlu kita tanyakan itu adalah siapa yang mati? Apakah yang mati? Yang mati kan tubuh kita. Pikiran kita terurai. Pola energi kita mengalami pikiran kita bursting, terurai. Makanya ketika pikiran itu termasuk kesadaran sebagai Riko dulu pernah podcast bersama Mas Hendra, bersama Mas Joko dan lain sebagainya, itu termasuk bagian dari pikiran yang terurai. Itu adalah objek dari kesadaran. Itu terurai, pasti terurai. Oke. Jadi ada momen ketika
seseorang hamil, wanita hamil ya, 8 bulan atau 4 bulan, itu fase-fase yang sangat berbahaya. Karena apa? Karena ketika si wanita hamil dan dia dominan stres, artinya dia menarik energi bursting yang berasal dari orang mati, ngacak kan, ditarik sesuai dengan apa yang ibunya rasakan. Makanya ada kecenderungan seseorang itu mudah stres ataupun mudah galau, mudah marah, ya karena itu ketika ibunya hamil, dia dominan perasaannya apa? Dia penuh kedamaian atau dia menolak segala sesuatu, pastinya akhirnya terpengaruh ke bayinya. Itu fase-fase yang sangat rentan. Dan itu yang menarik tidak harus berasal dari keluarganya dia ya Mas ya? Nggak harus, acak. Jadi kenapa ketika kita terkadang meditasi untuk melihat kehidupan lampau lah kata orang-orang ya, itu pasti gambarnya acak. Gambarnya acak. Terus misal muncul gambaran prajurit, kayak kita lagi perang, terus muncul gambaran gajah, gambarannya acak. Dan itu nggak ada polanya, nggak ada satu cerita utuh. Acak.